puing-puing yang gede-gede gitu. Bencana angin puting beliung menerjang Desa Petuk, Kabupaten Boyolali. Sebanyak 55 rumah yang tersebar di 5 dusun mengalami kerusakan. Atap rumah warga berterbangan dihantam angin puting beliung. Warga yang panik segera lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Selain merusak permukiman, angin puting beliung juga melibas warung bambu yang berada di dekat area persawahan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Seorang anak berusia 7 tahun hilang terseret banjir bandang yang datang tiba-tiba. Musibah yang terjadi di Sumeneb, Jawa Timur itu berawal ketika sang anak pulang mengaji bersama 2 orang saudaranya. Ketika mereka akan pulang menuju rumah, tiba-tiba air bah datang menghantam mereka. Ketiganya sempat terseret arus banjir, namun 2 orang di antaranya selamat. Tapi naas, anak berusia 7 tahun itu tak mampu bertahan hingga terbawa aliran air. Keesokan harinya, petugas yang dibantu warga setempat berusaha mencari korban di sungai yang mulai surut. Tumpukan sampah yang meninggi membuat proses pencarian menjadi terhambat. Zahira, seorang nenek berusia 80 tahun, dievakuasi oleh petugas ketika musibah banjir merendam tempat tinggalnya. Awalnya sang nenek dan anaknya tak ingin keluar dan mengungsi dari rumahnya yang sudah terendam air. Melihat intensitas curah hujan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang kian meninggi, petugas kemudian memutuskan untuk mengevakuasinya. Dengan cara menggendong, petugas berhasil membawa sang nenek dan segera mendapat perawatan dari tim medis. Seorang wanita yang tengah hamil 5 bulan terseret arus banjir sejauh ratusan meter. Musibah yang terjadi di Desa Sempal Batu, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat itu berawal ketika hujan deras yang mengakibatkan Sungai Mandar meluap. Sari Dewi saat itu bersama seorang anaknya berada di dalam rumah. Ia kemudian memutuskan agar anaknya pergi lebih dulu karena dirinya akan menyelamatkan harta benda yang bisa dibawanya. Naas, belum selesai Sari Dewi membereskan barang-barang miliknya, tiba-tiba saja luapan air Sungai Mandar menghantam rumahnya. Ia pun terseret derasnya arus banjir. Namun beruntung, Sari Dewi selamat karena tersangkut di batang pohon. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tingginya intensitas curah hujan yang turun menyebabkan naiknya debit air hingga dapat mengakibatkan terjadinya musibah banjir yang menggenangi ruas jalan dan pemukiman warga. Hal ini bisa saja disebabkan oleh sampah-sampah yang menumpuk di saluran air pembuangan atau sistem drainase yang tidak berjalan dengan sempurna. Fenomena banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia mungkin bukanlah hal baru yang pernah terjadi. Bahkan musibah banjir tersebut bukanlah hanya di wilayah pedesaan saja. Musibah banjir juga sering melanda kota-kota besar.
bencana banjir banyak merenggut korban jiwa dan harta benda. Musibah banjir akibat hujan deras juga terjadi di Kampung Sukaasih, Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Derasnya air yang mengalir ke pemukiman warga hampir saja merenggut nyawa 1 orang dewasa dan 2 orang anak yang sedang bermain hujan-hujanan. Sore itu, 2 orang anak perempuan sedang asik bermain di tengah derasnya hujan. Mereka tak menyadari kalau debit air kian meninggi. Tiba-tiba saja air bah datang dan menyeret 2 bocah perempuan itu. Sang ibu yang akan memanggil mereka pulang juga terkena hantaman air. Ketiganya terbawa arus banjir. Dua orang anak perempuan sedang bermain hujan-hujanan di sore hari. Mereka asik bercanda dengan riangnya. Waktu itu musim hujan deras banget. Anak-anak pada hujan-hujanan semua. Yang kecil segede-gede gini. Aisyah, ibu dari kedua anak itu, memanggil mereka untuk segera pulang. Namun kedua anak itu mengabaikannya. Neta, Najwa, pulang. Belum selesai Aisyah mengajak anaknya pulang, tiba-tiba gemuruh air datang menghantam kedua anak dan juga dirinya. Pas itu ngajelbag, saya keseret. Mereka terseret terbawa derasnya arus air bah. Ketiganya bergulung-gulung mengikuti kemana arus air mengalir. Hanya satu kata yang ada di benak Aisyah, mati. Tolong! 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 Di tengah kepanikan, Aisyah terus berusaha melawan derasnya arus dan tak patah arang untuk menyelamatkan kedua anaknya. Beruntung, atas kehendak Tuhan, tangan Aisyah berhasil menggapai seutas tali yang menjulur di derasnya air. Kemungkinan dengan cepat, ia menangkap tangan anaknya. Mereka pun saling berpegangan agar tak terbawa arus. Sama saya dipegang si kabahnya. Pas nih megang saya gitu tuh. Ya Allah, tolong, ya Allah, tolong. Saya tangan megang. Seorang tetangga Aisyah tak sengaja membuka pintu belakang rumahnya. Ia kaget melihat Aisyah dan kedua anaknya terseret arus banjir. Astagfirullahaladzim, Bu Aisyah. Dia tuh loncat, ngebangunin adiknya gitu, suruh nolongin. Tolongin sama adiknya sama anak buahnya itu, saya diangkat. Sang tetangga kemudian lari meminta bantuan warga lain untuk menolong Aisyah. Banjir telah surut. Aisyah dan kedua anaknya terkulai lemas dan menahan sakit. Warga yang datang pun segera menolong. Dek, bisa bangun, Dek. Ayo pelan-pelan yuk. Pelan-pelan. Ayo, Bu. Aku bantuin pelan-pelan ya. Punggung saya itu pada luka-luka. Nih kaki, ini juga penuh. Bu, pelan-pelan aja, Bu. Sabar ya, Bu. Bentar lagi sembuh kok lukanya. Aisyah nampak diam. Selain merasakan sakit, ia juga merasakan trauma akibat musibah itu. Kedua anaknya dengan penuh kasih sayang merawat Aisyah, sang ibu yang telah berjuang menyelamatkan nyawa mereka.
Syukur alhamdulillah saya masih dikasih panjang umur, lihat cucu anak saya lagi. Sobat penyintas, bersihkanlah saluran-saluran air yang berada di sekitar rumah dari sampah-sampah yang menyumbat. Bila hujan turun, air dapat mengalir dengan lancar. Jika permukiman dekat dengan bantaran sungai, hati-hatilah jika hujan turun dengan intensitas yang tinggi. Demi keselamatan, sebaiknya segera meninggalkan rumah untuk sementara waktu. Tetap waspada dan selalu berdoa, sebab bahaya yang datang tak pernah kita duga sebelumnya.